Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehana Tresna Suciati dari kelas 12 MTS 1 akan menjelaskan tentang materi Sistem dan Struktur Politik Ekonomi Masa Demokrasi Parlementer tahun 1950 sampai dengan 1959. Adapun subbab materi yang akan kita pelajari pada video pembelajaran kali ini yaitu adalah tentang sistem ekonomi liberal, ciri-ciri sistem ekonomi liberal, kelemahan dan kelebihannya. Baik, masuklah kita pada pengertian demokrasi parlementer atau liberal. Demokrasi parlementer atau liberal adalah pemerintahan di mana parlemen memiliki peran penting dalam pemerintahan. Dalam demokrasi ini juga diberlakukannya Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Ciri-ciri demokrasi liberal. Yang pertama, presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu-gugat. Yang kedua, presiden berhak membubarkan DPR. Yang ketiga, perdana menteri diangkat oleh presiden. Yang keempat, menteri bertanggung jawab terhadap parlemen. Masuklah kita pada kehidupan politik masa demokrasi parlementer. Kehidupan politik ini tidak jauh dari pemerintahan dan kabinet-kabinet masa demokrasi parlementer tersebut. Adapun kabinet-kabinetnya, yang pertama yaitu masa kabinet Muhammad Nasir. Kabinet Muhammad Nasir ini berlaku pada 7 September 1950 sampai dengan 21 Maret 1951. Adapun program-program kerjanya, yang pertama mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk konstituante. Yang kedua, memperjuangkan penyelesaian soal Irian Barat secepatnya. Yang ketiga, pembentukan DPRD. Adapun keberhasilan dari kabinet ini di dalam bidang ekonomi, adanya Sumitra Plan yang mengubah ekonomi kolonial ke ekonomi nasional dan Indonesia masuk ke dalam PBB pada masa itu. Namun, kabinet ini masih memiliki kegagalan. Kegagalannya itu yaitu adalah gagal dalam menyelesaikan masalah Irian Barat, adanya mosi tidak percaya dari PNI tentang pencabutan peraturan pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS. Masuklah kita pada masa kabinet yang kedua yaitu kabinet Sukiman Wiryosanjoyo. Kabinet Sukiman ini berlaku pada 27 April 1951 sampai 23 Februari 1952. Program-program kerja dari kabinet Sukiman ini yang pertama yaitu adalah mengusahakan kemakmuran rakyat, memperbaharui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan pertanian. Yang kedua, mempercepat persiapan pemilihan umum. Yang ketiga, menjalankan politik luar negeri secara bebas dan aktif. Keberhasilan dari kabinet ini yaitu terjadi perubahan skala prioritas dalam pelaksanaan programnya. Dan kegagalannya, munculnya pertentangan dari Masyumi dan PNI atas tindakan Sukiman sehingga mereka menarik dukungannya terhadap kabinet Sukiman ini. Masa kabinet yang ketiga yaitu adalah masa kabinet Wilopo. Masa kabinet Wilopo ini berlaku pada 3 April 1952 sampai dengan 3 Juni 1953. Programnya terbagi menjadi dua, yaitu program dalam negeri dan program luar negeri. Program dalam negeri yaitu adalah menyelenggarakan pemilihan umum, meningkatkan kemakmuran rakyat, serta meningkatkan pendidikan rakyat. Namun, program luar negerinya itu yaitu adalah penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda, pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia, serta menjalankan politik luar negeri. Kabinet Wilopo ini tidak memiliki prestasi yang baik. Namun, kegagalannya yaitu adalah akibat peristiwa Tanjung Morawa yang muncullah mosi tidak percaya dan Serikat Tani Indonesia terhadap kabinet Wilopo ini. Masuklah kita pada kabinet yang keempat. Kabinet yang keempat adalah kabinet Mr. Ali Sastroamidjojo. Kabinet ini
berlaku pada 31 Juli 1953 sampai dengan 12 Agustus 1955. Program-program kerjanya yaitu adalah meningkatkan keamanan dan kemakmuran rakyat. Yang kedua, kebebasan Irian Barat secara cepat. Yang ketiga, melaksanakan politik bebas aktif dan peninjauan kembali terhadap persatuan KMB. Keberhasilan dari kabinet ini yaitu adalah persiapan pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen. Yang kedua yaitu adalah menyelenggarakan konferensi Asia Afrika pada 1955. Kegagalannya yaitu adalah karena Nahdlatul Ulama menarik dukungannya terhadap kabinet ini. Masuklah kita pada kabinet yang kelima, yaitu masa kabinet Burhanuddin Harahap. Masa kabinet Burhanuddin Harahap ini berlaku pada 12 Agustus 1955 sampai dengan 3 Maret 1956. Program-programnya yaitu adalah melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan. Yang kedua, masalah disintegrasi, inflasi, dan pemberantasan korupsi. Yang ketiga, politik kerjasama Asia Afrika berdasarkan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Keberhasilannya yaitu adalah dengan penyelenggaraan pemilu pertama yang demokratis pada 29 September 1955. Yang kedua yaitu adalah perjuangan diplomasi penyelesaian masalah Irian Barat dengan pembubaran Uni Indonesia Belanda. Kabinet ini juga memiliki kegagalan, yaitu adalah dengan berakhirnya pemilu, maka tugas dari kabinet ini pun juga dianggap selesai. Dan kabinet ini diganti kembali oleh kabinet Ali Sastro Mijojo. Masa kabinet Ali Sastro Mijojo yang kedua ini berlaku pada 20 Maret 1956 sampai dengan 4 Maret 1957. Program pokok dari kabinet ini yaitu adalah dengan pembatalan KMB, pemulihan keamanan dan ketertiban pembangunan, melaksanakan keputusan KAA. Keberhasilan dari kabinet ini yaitu adalah mendapat dukungan penuh dari Presiden dan dianggap sebagai titik tolak dari periode lainnya. Kegagalan dari kabinet ini itu adalah mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi. Masuklah kita pada kabinet yang ketujuh yaitu kabinet terakhir pada masa pemerintahan Juanda. Masa pemerintahan Juanda ini berlaku pada 9 April 1957 sampai dengan 5 Juli 1959. Program-program tersebut disebut Pancakarya dengan pembentukan Dewan Nasional, normalisasi keadaan Republik Indonesia, melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB, memperjuangkan kembali tentang Irian Barat atau Irian Jaya, mempercepat proses pembangunan pada masa itu. Keberhasilan dari kabinet ini yaitu adalah dengan mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia melalui Deklarasi de Juanda yang mengatur mengenai laut perdalaman dan laut teritorial. Yang kedua, terbentuknya Dewan Nasional sebagai badan yang bertujuan menampung dan menyalurkan pertumbuhan kekuatan yang ada dalam masyarakat dengan Presiden sebagai ketuanya. Kabinet ini pun masih memiliki kegagalan. Adapun kegagalannya adalah berakhir pada saat Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden pada 5 Juli 1959 dan mulailah babak baru dari sejarah Republik Indonesia yaitu demokrasi terpimpin. C. Sistem kepartaian. Sistem kepartaian mengacu kepada sejumlah dan tipe dari partai yang bekerja di dalam sistem politik.
Cara yang paling umum dalam pembedaan tipe sistem partai politik adalah dengan referensi jumlah partai yang berkompetisi dalam memperebutkan kekuasaan. Partai tersebut yaitu adalah partai sistem satu partai, sistem dua partai, sistem partai dominan, dan sistem multipartai. D. Pemilihan umum 1 pada 1955 dilaksanakan pada 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR. Pada 15 September 1955 untuk memilih anggota konstituante. Pemilihan umum ini diikuti oleh 118 konsentan yang terdiri atas 70 parpol, selebihnya organisasi massa dan perorangan. Diikuti oleh 39 juta rakyat dan 19 partai memperoleh suara. Adapun 4 besar pemenang tersebut yaitu adalah Masyumi, TNI, Nahdlatul Ulama, dan PKI. Ya, selanjutnya kita masuk pada kehidupan ekonomi masa demokrasi parlementer. Bidang ekonomi, permasalahan pada ekonomi liberal ini yang pertama, Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan sebagai akibat dari keuntungan dari KMD. Struktur ekonomi masih berat sebelah. Ekspor masih tergantung jenis hasil perkebunan dan jumlah uang beredar terlalu banyak pada masa itu. Kebijakan yang diambil pemerintah untuk mengatasi hal tersebut yaitu adalah dengan peminjaman nasional, sertifikasi devisa, sistem ekonomi benteng, rencana Sumitro, serta sistem ekonomi Alibaba. Kebijakan ekonomi pemerintah pada masa liberal itu yang pertama yaitu Gunting Syarifuddin. Indonesia memiliki devisa sebanyak 5,1 miliar. Pada 20 Maret 1950, operasi Gunting Syarifuddin ini berlangsung. Pemotongan uang sebesar 250 perak ke atas mengubah nilai tukar rupiah. Yang kedua, gerakan benteng Profesor Sumitro Djojo Hadikusumo mengubah struktur ekonomi kolonial, memberi kredit bantuan pada 700 perusahaan Indonesia. Yang ketiga, sistem Alibaba. Ali dalam kata ini menggambarkan perusahaan Indonesia. Baba menggambarkan perusahaan non-pribumi atau perusahaan asing. Yang kedua, pengusaha asing diwajibkan memberi pelatihan dan tanggung jawab kepada pengusaha Indonesia agar mampu bersaing. Yang ketiga, gagal karena perusahaan pribumi belum mampu mengimbangi perusahaan asing tersebut. Oke, demikianlah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.